Balik lagi di PB INA, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Kali ini di Denmark Open juga ada yang impresif permainannya. Nomor ganda putri ada Anna Tiwi. Nah, menurut Ciu nih, Aduh. Anna Tiwi dengan hasil yang kemarin ya masuk quarter, dia kan sebelumnya suka ketikung di lap-lap terakhir tuh karena apalagi di Cina apa di Hong Kong di kejuaraan dunia dan di Cina Open. Cina Open lawan pasangan Malaysia unggul jauh banget 18-9. 18-9. Terus bisa ketikung dan kemarin main cukup bagus terutama lawan pasangan Jepang. Menurut Ciu ini gimana performanya? Ya, Anna Tiwi ini ya mungkin satu-satunya sekarang yang bisa mendekati yang namanya si Fadia dan Apri. Dan kita melihat Fadia Apri juga masih cedera ya, dia nggak ikut di kejuaraan ini. Ganda putri memang harus benar-benar mencari calon yang benar-benar bisa bersaing di 10 besar dunia. Ini bukan PR yang gampang. Kita lihat lawannya gahar-gahar gitu ya. Jadi Jepang ada 4 pair loh di top 10. Chen Jia dong, Chen Jia. Yang itu jangan dibahas Mbak. Itu dia abot kalau yang itu Mbak. berharap lebih baik ya. Tapi kita pengen memang Anna Tiwi ada di level yang lebih tinggi lagi tentunya ya. Maksudnya dari dulu kalau lihat ganda putri selalu memang satu pasang di atas yang Agak jauh ya? Yang bawahnya ini agak nggak dekat dengan yang atas. Nah ini yang memang harus menjadi PR yang tersendiri bagi Indonesia. Karena yang lain tuh ada temennya. Tahu dong ya main ganda putri nggak pernah sebentar. Dan kalau bisa ngalahin satu kan lumayan gitu ya Wit sama Debbie. Iya kalau nggak dia kayak Apri Fadia sendiri juga kan nggak gampang ini untuk race to Olimpiknya. Tapi secara performance Anna Tiwi itu potensial nggak sih buat bersaing di level top 10 dengan lawannya kayak ya, Jepang ada 4, ada Cina, ada Korea yang banyak, belum Eropa juga. Menurut lu ya gimana? Kalau menurut gue sih mereka prospeknya bagus ya. Kayak gue bilang sebelum-sebelumnya, menurut gue itu mereka lawan siapapun bisa rame. Tapi memang kadang di akhir-akhir itu masih kalah rubber atau ya itu tadi ketikung gitu. Tapi ya itu butuh, mungkin mereka masih butuh jam terbang. Cari PD-nya dulu. Karena itu tadi begitu mereka udah bisa ngalahin dapat PD-nya, menurut gue mereka bisa jadi salah satu pasangan yang bagus gitu. Jadi bisa nemenin ya itu tadi Apri sama Fadia nggak jadi single fighter ya, jadi sendiri terus. Jadi saling bahu membahu lah. Nah kalau lihat dari permainan, dari komunikasi, gue sih suka ya sama pasangan ini jujur. Maksudnya mereka kayak saling support satu sama lain. Mau yang satu ada yang mati atau yang lain nggak enak, kayak itu nggak ada gestur yang lu kok gitu sih. Emang yang nggak lu suka siapa? Hah? Yang nggak lu? Enggak. Ini Emang siapa yang gesturnya? Nggak ada briefing dari belakang kok. Gak ada ya. Oh iya maksud gue lagi ngomongin Anna Tiwi nih gitu. Nah tapi nggak menutup kemungkinan loh dengan penampilan dia yang seperti kemarin gitu, mereka bisa main lama banget, sejam lebih gitu kan. 83 menit. Iya gitu, bisa main lama gitu. Terus juga pola permainannya gue sih suka. Nggak menutup kemungkinan loh mereka bisa ngebalap nanti si Apri sama Fadia. Nah Mbak Wit, tapi dia bisa masuk quarter di Super 750 Denmark. Menurut lo ini luck atau emang dia drawingnya bagus atau emang sebenarnya tuh emang level tuh udah di atas itu? Kalau menurut gue sih memang ada perbaikan ya, karena kemarin itu yang 18-9 insiden itu dan kejadian juga 16-7 kalau nggak salah leading juga itu sempat dapat teguran keras dari Kodidi. Kodidi waktu itu bilang juga kan, dan Kodidi bilang udah evaluasi udah sama mereka gitu. Cuma ya kadang mereka tuh nggak bisa nerapin apa yang udah dievaluasi. Iya benar. Tapi kalau bisa kita lihat ini ada improvement ya di Denmark Open, kayaknya sepertinya teguran keras itu selain dari Kodidi, di mereka kan juga kemarin bilang di interviewnya sakit kan, keinget gitu sakitnya kalah kayak gitu. Jadi sepertinya itu kayak jadi mungkin mudah-mudahan titik balik gitu ya buat mereka untuk tampil lebih bagus lagi, karena seperti kita tahu kan mereka ini dua-duanya nggak ada pemain depan ya Mbak Yuni ya, pemain belakang semua dan belakang mana? Varias. Dan Kodidi juga bilang memang variasinya memang masih kurang. Ini pelatihnya sendiri kan memang ya, jadi itu tantangan buat Anna Tiwi. Nah, kenapa? Tapi kan ini nyomen ada berarti 2 ya sekarang gitu. Yang lainnya belum bisa ngejar. Apa Anna Tiwi itu kenapa mainnya selalu di atas, nggak bisa turun kah? Apa harus tetap dipaksa di 750 500 ke atas? Apa bisa ya lu cari PD, karena ini juga dia belum salah satu yang top 10 kan sampai saat ini, masih di belasan sekarang. Apa bisa main di level yang lebih bawah buat dia dapat percaya diri?
Ya kalau aku lihat sih sebenarnya kalau untuk level bawah harusnya dia bisa menguasai ya. Mungkin menurutku ini malah sudah bridgingnya Didi untuk masuk ke level atas. Tapi itu dia masalahnya di level atas itu permainannya sudah lebih kompleks dan kita lihat itu tadi variasi pukulannya memang agak Minim. iya minim ya dibandingkan dengan Apri dan Fadia yang dipasangin langsung set dia masuk ke jajaran 10 besar dunia. Nah ini harus lebih banyak ke internal teknisnya kalau saya pikir ya, karena kalau misalnya dia diturunin di bawah 7,5 saya sih pede, maksudnya kalau dengan mental yang dia punya, dengan modal yang dia punya, saya yakin dia juga bisa mengambil gelar. Tapi kayaknya bukan di situ titik poinnya, tapi lebih kepada memperkaya dari segi teknik dan juga variasi itu tadi pukulan ya. nunggu momentum biar bisa ngalahin pemain-pemain top kemarin dengan Mayu Wakana juga rubber. Jadi saya merasa ya mudah-mudahan lebih cepat aja catch up-nya. Itu aja Sindre yang kita tunggu dari Anatiwi. Apalagi sekarang ganda putri cuman punya 2 yang itu. di Dua pasang ini dua aja pasangan yang di bawahnya masih di puluhan Masih agak mungkin. jauh sih kalau Ribka bisa sama Lani, satu lagi siapa? Rachel. Ya, cuman masih agak jauh sih Dan gapnya itu ya kan kalau masih menurut gue masih mainnya masih di 100, 300. Nah, tapi dengan Anatiwi sekarang ini sebenarnya kan bisa jadi motivasi ya buat bawah-bawahnya. Apalagi itu seumuran kan. Lani, Iya. Ribka, itu kan Barengan seumuran. lah. Bisa nggak jadi motivasi? Oh, ternyata Anatiwi bisa nih ngelawan yang pemain-pemain top ini. Ya berarti sebenarnya kan dia juga bisa gitu. Ya harusnya iya ya, mungkin itu juga salah satu taktiknya Ko Didi supaya yang bawah ini cepet nih mau ngejar ke atas. Jadi kan dia harus ada role modelnya dulu. Kalau mungkin lihat Apri sama Fadia ya kejauhan lah. Layer 2-nya nih ada Anatiwi nih yang ya itu tadi sepantaran, seumuran sama mereka. Dikasih ke level-level atas dan walaupun memang belum menang, tapi kalau menurut kita yang nonton cukup bisa berimbang loh lawan pemain-pemain top gitu kan. Dan itu juga mungkin salah satu taktiknya Ko Didi. Terkadang karena pelatih itu kita kalau nanya kenapa sih dia dikirim ke turnamen tetap yang gede-gede, kan itu lawannya pemain top, digebukin lah ibaratnya. Itu sama aja kayak mereka sparring. Mereka tahu mereka Kurangnya dengan di sini. dengan latihan porsi lu segitu lu baru bisa segini doang nih lawan mereka. Nah, itu kayak jadi motivasi juga untuk atlet-atletnya kalau memang pemikirannya ke situ ya. Yang penting pemikirannya positif dulu ke situ. Bawit? Aku sih mau nambahin itu yang tadi Mbak Yuni bilang itu, aku jadi inget pernah interview Ko Didi, jawabannya senada gitu ya sama yang Mbak Yuni bilang. Kalau selama ini kita melihat permasalahan atlet Indonesia rata-rata tekniknya bagus, apa segala macam, mungkin mentalnya kayak Bakri lah contohnya gitu. Tapi kalau Anatiwi ini kalau menurut Ko Didi enggak kayak gitu, beda gitu. Jadi waktu itu ketika ditanya media untuk Anatiwi mana yang paling prioritas diperbaiki, teknik atau mentalnya? Teknik gitu, sudah jelas teknik gitu, terutama variasi pukulan gitu ya. Jadi agak unik juga ya kalau dibandingin yang lain, rata-rata kan pressure, mental gitu ya. Nah Anatiwi ini justru di teknisnya sih emang. Ya semoga Anatiwi juga dengan dia seringnya dikirim, banyak experience juga, ketemu yang monster-monster itu bisa ini benar. Tapi aku kemarin tuh surprise ya, China mulai ngeluarin Taning sama itu beneran tuh pemain yang itu beneran peak lagi Udah ya. yang layer atas belum dikalahin ya Cia, yang ini tapi itu beda lagi mainnya ya. Itu keker-keker kayak Iya, rambutnya pendek-pendek. Gue awalnya nonton gue pikir ganda putra. Ini ganda putra. itu Mainnya beda pakai lagi loh leg ball mainnya lagi. ya. Maksudnya bukan yang banyak depan-depan, enggak, itu beneran kenceng, powerful gitu. Dia ada aja idenya, menurutku gila, masangin 2 orang nggak di-combine gitu loh. Itu beneran yang pemain keras dua-duanya, tapi jadi juga tuh oke juga. Performanya masih junior tuh, baru naik ya. Baru naik dari U19. Itu juga bahaya tuh Andre, menurutku. Iya, semoga lah kita juga punya pasangan. Yang penting tuh CC-nya gede dulu. Kalau menurutku tuh kayak gitu. Modalnya. Iya. Pemain CC gede tuh kayak apa? Kayak Apri gitu Tapi contohnya. ya bingung ya kalau nanti kita bilang kalau CC gede, wah berarti asupan makannya nanti ditambah. Tapi kalau di pemain kita banyak kan setelah ditambah makannya bukan CC-nya yang gede. Enggak, dari talent scouting-nya aja, Dep. Dan lo kelihatan kan pasti talent scouting bisa kelihatan. Oh, ini tipikal yang punya powernya gede, ini yang skillnya bagus, A B C D-nya. Harus dipilah-pilah ya Iya, berarti. tapi dengan badminton yang zaman sekarang menurutku butuh yang CC-nya gede karena paling enggak lo bisa matiin dulu. Iya. Nanti skillnya bisa sambil jalan gitu. Yang penting ada power dulu. Ya, kelihatan pemain-pemain Cina deh, lihat tuh yang
siapa namanya tadi susah. Taning, Taning. Liu Taning. Shengsu. Nah, itu kan susah tuh Liu Shengsu Susah. tuh. Oh, itu Kayak beda obat lagi tuh. COVID kemarin tuh. Mixnya juga loh itu Wei Yashin itu. Oh. Iya, itu Wah, kan itu juga baru. bagus. Partner langsung juara ya. Iya. Iya, itu kan baru bocah juga. kematian juga itu. Bagus tuh, Dep. Itu dari pertama kali nonton Ci, apalagi nonton langsung waktu di Indonesia. Istora, Indonesia Master. Aku langsung bilang, wah ini bakal jadi, ini pemain ini bakal jadi Bahaya. bagus. Bagus banget itu. Iya. Itu kombinasi kayak ada permainan tipe-tipe Zhou Yunlei. Itu bagus banget, itu Tuh bakal depan jadi belakang bagus. juga. Oh, Iya. oke. Padahal atasnya masih ada uang dong. Iya, makanya kita cukup berduka ya kalau lihat gitu ya. Jadi kesimpulannya mudah-mudahan Ana TV bisa kecap cepet ya. Semoga. Amin. Semoga. Ya, kecap cepet bisa bersaing juga di dapat slot Olimpik, jangan nemenin aja. Iya. Nah, Mudah-mudahan. di sektor yang lain, Waduh. di sektornya lo Dep, ganda campuran masih ya berduka. Ada exit. masih Di netizen bilang, wah Koheri ini mana hasilnya belum ada. Menurut lo kayak gimana dengan hasil yang kayak gini ya? Ya nggak mungkin nyalain Koheri lah ya. Koheri baru pindah. Betul, setuju kalau Seperti itu. yang gue bilang, Koheri baru pindah. Dia dikasih amunisi yang udah ada nih. Nggak bisa Pasangannya puter-puter ya? perpernya juga udah ada. Nggak mungkin mau dipecah kan, karena tinggal berapa bulan? 10 bulan ya Mbak ya tadi ya? Hello, Halo ya, 10 bulan tinggal lagi. 10 bulan mau nyari pasangan yang di-combine kayak gimana? Mau ngejarnya kayak gimana? Dengan pasangan yang udah ada, udah paten aja, nggak tembus-tembus loh di top 10. Maksudnya sempat masuk sebentar, terus dia jatuh lagi ke Iya. bawah. Jadi nggak bisa nyalahin pelatihnya sih menurut gua. Harus dilihat juga ini ada apa nih? Kenapa nih anak-anaknya nggak bisa berkembang? Pasti kan ada sesuatu sama anak-anaknya ini juga. Iya, netizen Budiman kan bilang Koheri out gitu-gitu kan. Ada loh. Aduh, gimana mau out udah baru di Iya, di-assign, terus setuju kalau Denmark kayak gitu. kemarin juga nggak ikut Dan kan. Koheri kan nggak ikonnya ada. ganda putra, dia pun harus adjust lagi, belajar lagi. Ya walaupun Beda dari kan? berapa tahun ya, dari 92 sampai 2023 dia di ganda putra, tahu-tahu suruh pindah mix double juga gak gampang. Nah, menurut Ciuni ini ganda campuran apa sih yang harus diperbaikin dari pemainnya, apa dari latihannya? Menurut Ciuni apa? Ini kan kalau ganda campuran memang kehilangan sosok. Iya. Sempet lah itu ya. Kemudian mereka harus berjuang sekarang. Sudah dapat momentum waktu sama Coach Nova. Kita ingat lah itu naik-naiknya ganda campuran Iya, Rehan muda. bisa Muda final. kita. Iya. Nah, itu momentumnya belum panjang, Re. Potong, ganti pelatih, ya kan. Buat pemainnya menurutku nggak gampang acceptance-nya gitu, karena mereka udah dapet tahu caranya, udah dapet feel-nya, udah dapet gimana ya, strategi untuk bisa menang dengan Coach Nova gitu ya. Tapi belum panjang baratnya gitu, mereka harus ganti pelatih. Nah, menurutku disitulah mulai turun naiknya jadi lebih flowing, Signifitas. lebih signifikan. Nah, masalahnya kalau permainan seperti ini kan PD itu menjadi salah satu faktor yang tinggi. Jadi Cukup krusial ya? ketika mereka mungkin kurang yakin pergantian pelatihnya, kemudian waktu yang cepat ganti target baru gitu kan, Olimpik. Ini nggak gampang untuk mereka. Dan targetnya langsung Olimpik. Jadi buat Koheri lebih susah lagi, Iya. gitu loh. Koheri kan pelatih ganda putra, Iya. kita tahu masuk ke ganda campuran ini beda banget lah. Iya. Ada faktor cewek di situ yang sangat menentukan dan mainnya tuh beda banget dengan ganda putra Iya. kan, Dep. Nah, ini penyesuaiannya harus berapa lama? Terus mereka bisa klop ya, dalam arti kita udah dalam satu tone nih. Ya itu berapa lama? Ini kan yang menurut kita masih belum kelihatan gitu kan. Yeah. Nah, ini yang menjadi PR yang sangat sulit, Andre. Jadi kalau ditanya kapan, it's really difficult to answer Yeah, gitu. betul. Karena beneran tergantung mereka nih bisa apa sih Cepet nggak klopnya adaptasinya? gimana. Karena kalau kita lihat menjelang Olimpiade biasanya tuh jarang diganti. The winning team nggak diganti. Karena apapun hasilnya naik turun, tapi udah tahu banget, lu tahu gue tahu lu lah. Gue harus apain lu. Lah itu tuh yang menjadi apa sih menurutku pegangan
pegangan atletnya ke pelatih, ya kan, dan juga pelatihnya megang anaknya juga udah tahu caranya, kan ini nggak gampang, Tondre. Betul. Ya kan, secara nama memang Koeri sudah mendunia, yes, tapi ini beda sektor, ini beda anak didikan. Nah itu menurutku ya faktor yang nggak gampang untuk disatukan cepet gitu loh. Makanya Harry sendiri bilang ini nggak bisa jangka pendek loh. ya. Dia udah sadar gitu akan hal itu. Dan menurutku juga ini karena mau Olimpik ya, dan pergantian pelatih itu juga cukup krusial gitu. Banget. Dengan pola latihan yang baru itu adaptasi lagi pemain. Tahu-tahu sekarang ya pelatihnya ganti baru. Ada nggak waktunya buat latihan? Menurutku nggak ada. Orang berangkat terus. Mungkin anak-anaknya berangkat, Koeri di Jakarta, nanti Koeri bawa pemain di sana. Maksudnya latihannya nggak bisa maksimal gitu loh. Yang berapa lama sih bisa di Jakarta yang udah nih persiapan dulu, paling ada 1 minggu, 2 minggu, 10 hari harus berangkat lagi. Dan menurutku juga sangat krusial ini, tahu-tahu langsung ganti target Olimpik. Olimpik. Terus 1 tahun sebelum harus ganti, sedangkan negara lain itu udah 3 tahun sebelum, udah golnya Olimpik, pelatihnya ini udah sampai Olimpik, nggak gol ganti baru. Anseong Asian Games 5 tahun persiapannya. Anseong 5 tahun. Mempersiapkan Asian Games itu. loh. Kita Kita 5 coba hari. lihat lagi. Lah, kalau emang ngomong jujur emang 5 hari setelah Hong Kong, balik 5 hari berangkat Asian Games. Anseong 5 tahun. Iya, dia persiapan mental dan lain-lain gitu. Iya. Karena sebenarnya tadi setuju kenapa krusial. Sebenarnya kalau kita lihat pelatih sama pemain pun harus ada kecocokan ya. Iya. Ada bonding loh. Iya. Ya. Jadi nggak cuman Rambut dong. iya, Ya, itu sek. rebonding Oh, gitu ya. Jadi dia harus ada Jadul banget ya. ada ikatannya lah gitu. Dalam arti ya atletnya percaya sama pelatih, pelatih juga percaya sama atlet. Terus udah tahu gimana sih kalau si atlet lagi moodnya seperti ini, masuknya kayak gimana, Iya. kasih programnya apa dulu nih biar mood dia naik lagi. Itu penting loh. Betul. Karena terkadang ya kita lagi namanya manusia lah, ada lagi perasaan lagi nggak enak, badan yang ini nggak enak, pukulan nggak enak, dipaksa kasih pukulan itu terus dan kita nggak bisa, itu stres, down, kesel gitu. Nah itu juga salah satu gimana pelatih harus pintar masuknya gitu. Terus gimana cara kita sebagai atlet kita ada rasa nyaman supaya kita bisa utarain apa sih yang kita rasain, apa sih yang jadi kendala. Nah itu tuh penting banget. Komunikasi berarti ya. Bener itu penting banget. Dan memang ini ya kerjasama tuh sangat diperlukan. Kita ingat banget tuh Owi Butet menjelang Olimpik terakhir Indonesia Open ya, Dep ya, apa tuh pokoknya kalah. Iya, kalah yang Itu yang kalah di aduh, awal terus parah itu. tuh. Terus hubungan nggak bagus Iya, berdua itu. iya. Kak Richardnya juga udah nggak tahu Iya. mesti gimana, ya kan? Yang akhirnya kita tryout Iya. ke Kudus waktu Kudus, itu. kita latihan di Kudus. Ada psikolog yang ngebantu. Jadi emang timnya tuh mesti sesolid Iya, itu, memang Dre. harus Connect sesolid semua. itu. Karena kan kadang nggak bisa juga ngatasin, jadi mungkin ada masalah internal yang pelatihnya juga bingung, Iya, ya iya, kan. Ci. Itu kemarin contoh kasus banget ya. Itu sebegitunya, Dre, pentingnya. Dan itu kisah nyata ya. Dan itu kisah nyata. Dan Jadi- kita ngalamin tuh ya. Betul. Dep, kita ngelewatin itu Ngelewatin gitu. itu. Iya, berarti maksudnya gini loh, kalau kita lihat kan ya tim-tim, bukannya compare ya, tim-tim negara lain itu untuk mencetak seorang Victor Axelsen, seorang Anseong itu kan Proses. bukan cuma dia dan pelatihnya aja kan ya. Maksudnya tim di belakangnya Iya. itu sangat berpengaruh gitu. Jadi kalau mau hasilnya tinggi, mau hasilnya bagus ya lihatlah mereka Iya. gitu. Timnya tuh banyak banget supportnya. Kayak kemarin Aaron sama Uyik, wah mereka kan posting tuh. Banyak Thank kan? you untuk ini, ada nutritionistnya, MSN, strength and ASN, conditioning DEM, trainer, bla, bla, bla. terus Pokoknya banyak physical trainer. Ya, Iya banyak Persis. gitu kan. Jadi ya bukan main-main, kalau levelnya udah dunia ya berarti supportnya juga harus level dunia. Oke. Jadi netizen jangan langsung ngejudge Koeri. Kasih Koeri proses biar hasilnya juga bisa improve dan kelihatan. Jangan kemana-mana, kita balik dengan bahasan yang lebih menarik.